guys, so ini jam 1.15an. Gue udah sampai di Bandara Soekarno-Hatta, dan kita akan ke Kuala Lumpur International Airport. We see you in the morning. Bye. Hello guys, so this is the proper opening. So here I am, the first morning in KL. It's actually almost noon already because it's around 11 a.m. in here. I arrived at Kuala Lumpur International Airport at around 8:30, but with the immigration process, the transfer from the KLIA to my hotel and the hotel check-ins, I think it took about 1:30 to 2 hours, and I stay around Chinatown, so, but my hotel room is not ready yet, so I have check-in, but my room is not ready yet, so here I am searching for a place to have a breakfast. So I found this place online on Google called Live and Co around Chinatown also. Because it is like a kind of like where people go to brunch and like chill, something like that. But also, yeah, it's quite nice in here because I don't know, maybe because it's not too crowded. Kaget nggak tiba-tiba udah ada lemongrass ya? Udah kayaknya. Oke, sorry tadi ke pause. Soalnya mbaknya datang. Okay, I found this place online on Google. What I like about this place is the vibe is kind of like a rundown building, but it turns into like a chill vibe cafe, and yeah, it's not too crowded. That's the plus point. Hopefully the food is also good. So I ordered the sesame chicken with rice and lemongrass honey. Okay, this one is the lemongrass honey. Probably it is lemongrass tea added with some honey. Let's see if it's good. After this, I'm gonna try to go around the Chinatown, the Petaling Jaya Street. Yeah, because that's what ChatGPT suggests me to do while waiting for my room to be ready. After starting around the Chinatown, I will go back to my hotel room and then rest for a second, I think. Okay, jangan kemana-mana, tetap nonton ya.
Petaling Street. My face is so. Lagi jalan balik ke hotel dari Petaling Street. So hot. Ini jam 1-an. Panas banget anjir. So I got this. Nanti kita review di hotel. Bisa panas banget. Oke guys, halo. Jadi gue baru nyampe di kamar dan semua muka gue kucel banget karena habis di panas-panasan Kuala Lumpur jam 1 siang, gila. Dan ini kamar hotelnya kayak gini. Ya, oke sih. Spacious dan ya lumayan lah. Let's see kamar mandinya. Oh, the shower room. Hi, that's me. Okay. If you can see the shower room and the toilet is separate, so yeah, that's nice. And here you can get the shampoo. What is this? Conditioner and shower gel. Here you have a body lotion and hand wash. Yeah, nice. Overall, this is quite nice room. I think that's extra pillows. This is the bed, one queen bed, and extra room for storage. However, oh my god, yeah, this is the view, guys. It's not really okay, but yeah, acceptable lah. Halo guys, oke, ini gue baru habis bersih-bersih, mandi di tempatnya. Segar banget, habis menerjang KL jam 1 siang, jalan kaki di jalan yang panas itu. Oke, nah sekarang gue mau review yang tadi gue beli. Tadi gue ke Petaling Street kan, dan ya gue di situ tuh banyak yang jual kayak ya baju-baju dan lain-lain. Kalau kalian mau umpamakan tuh kayak Ciampelas guys, kayak gitu, mirip banget. Dan di situ tadi gue beli souvenirs, merchandise, magnet buat apa namanya, buat kulkas susah banget gue ngomong. Magnet buat kulkas karena gue emang dari awal pengen beli itu, kayak kenang-kenangan gue udah pernah kesini gitu. Dan selain itu gue juga tadi beli susu kedelai, enak banget. Kayak habis 1 gelas, nggak berasa kayak 5 menit udah habis, enak saking wownya. Harganya cuma 2,8 ringgit gitu. Oke, dan terus gue membeli buah potong mangga kuning, yellow mango. Sebenarnya ini kayaknya di sana juga ada sih. Ini harganya berapa tadi ya? 2,5 ringgit. Kalau dibandingkan sama di Indo kayak lebih murah di Indo kayaknya. I don't know. Tapi kita coba ya. Sama tadi gue beli juga ini. So this one is kind of like mochi dengan apa ya, kayak bumbu-bumbu kacangnya gitu. Nanti kita coba dari Madam Tang Machi Popo. Gitu. Kita coba dulu. Oh sama, tadi gue beli ini. The best penemuan hari ini adalah ini. Guys, sumpah. Nanti kita bahas satu ya. Kita bahas dari mangga dulu. I don't know, mangga ya mangga aja kan. Tapi sebenarnya gue tuh berharap kayak mangga itu mangga kayak di Thailand gitu loh. Kayak enak banget gitu. Sama aja kayak mana gitu. Mangga di Indo sih enak. Bukan yang kecut,
manis, tapi ya oke aja. Mulai ini dimakan di panas-panas itu enak banget. Maksudnya di keadaan udara di luar itu panas. Oke, untuk mangganya kita buka sih mochi. Takut ini apa ini kebalik ya? Enggak kok. Semoga nggak tumpah ya. Oh tadi tuh katanya dia mochinya ada berbagai macam rasa ya. Terus karena gue bingung si penjualnya bilang kayak yaudah mix aja, kok bisa kok mix gitu. Ya udah jadi gue mix semuanya 6-nya. Which is gue udah lupa apa rasanya aja. Yang gue itu ada original, pandan, dan ada sesame, and then ada leci, dan sisanya gue lupa apa. Oke, this one kayak gini ya bentuknya. Oke, sebentar gue angkat dulu. Nah, bentuknya kayak gini. Tuh kayak mochi dibalurin sama kacang tanah gitu. More on like kayak warabi mochi gitu loh. Tapi nggak se-fun itu ground untuk kacang tanahnya. Coba ya. Ini warna hitam, kemungkinan ini adalah black sesame. Not bad. Enak kok. Tapi kayak ya mochi rasanya. Karena ini yang leci. Rasanya bukan aneh sih, tapi new buat gua. Kayak ada rasa lecinya bener guys. Lucu ya. Wait. Tadi kan yang warna kuning tuh leci. Ini ada warna merah, nggak tahu apa ya. Kita coba ya guys yang warna merah. Tadi tuh warna kuning itu rasa leci, enak banget. Gue yang rasa leci enak tau. Kalau yang black sesame ya oke lah. Yang merah setelah rasa strawberry. Tapi gue masih lebih suka rasa leci tadi beneran daripada strawberry-nya ini. Ini coba apa ya? Ini kuning. Tadi tuh leci warna apa sih? Warna putih kali ya? Nah, apanya? Kayaknya ini masih yang leci tadi sih. Kayaknya warna kuning tuh leci. Ini gue dikasih leci. Oh, dia campurnya cuma. Oh, yang ini ada yang hijau guys. Yang hijau itu katanya pandan. Berarti ini hijau or hijau sih. Ada yang hijau guys. Tapi kelihatannya kayak hitam, tapi ini hijau sebenarnya. Hijau tua gitu. Kita coba ya. Sama sih kayak yang black sesame tadi. Kayak not bad, ya udah aja gitu. Rasa mochi. Gue lebih suka lagi yang rasa leci tadi. Karena itu something new buat gue rasanya. Ini harganya berapa tadi ya? 6 ringgit satu box ini. I don't know isi berapa. Kayaknya banyak lumayan. Tapi gue udah makan kayak 6, 5. Ini belum habis. Nggak bisa simpan guys. Nah, kita ke beauty. Ini not exactly inside the Petaling Street, but kayak ada di ruko-ruko di luarnya gitu. Tadi kan gua brunch dulu di cafe gitu namanya
Enko, bukan. Sorry, nanti kita taruh lah di sini, gue lupa namanya. Itu. And then on the way ke si cafe tersebut, gue melihat ada ruko ini. Awalnya gue kayak, ih lucu ya gitu. Namanya bagus gitu, dia bagus marketingnya. Menurut gue, karena kayak oke lah gitu, tinggal tea dan beauty gitu kan kayak. Dan mungkin orang-orang expect ini juga bisa kayak bikin mereka lebih beauty, I don't know, tapi gue juga nggak tahu karena gue nggak bertanya sama si nggak bertanya penjelasannya ke si pelayannya. Dan for konteks gue tuh suka banget sama milk tea, apalagi yang jasmine, dan kontender nomor 1 di Indo sekarang itu adalah Molly tea menurut gue. Tapi guys, ini gue beli yang jasmine green milk tea, less sugar. Gue nggak tahu kalau yang sugar dia semanis apa ya. Kalau yang nggak dilesin, soalnya ini aja udah enak banget. Sumpah ya, pas pertama kali kayak, lu tahu ini tuh melati gitu kan, you know this is jasmine. Kayak bukan kayak oh iya ini bau bunga gitu, oh mungkin ini melati gitu, bukan, tapi kayak wow ini melati sih, melati banget gitu, sumpah. Jadi gue sejujurnya gue nggak di endorse, tapi ini menurut buat teman-teman yang juga suka sama jasmine milk tea ya, kayak pokoknya teh yang berbau dengan bunga melati, ini menurut gue wow. Gue nggak tahu kalau di Malaysia ada brand-brand lain yang mungkin lebih wow lagi dari ini, karena ini yang pertama kali gue coba di Malaysia, kayak di Kuala Lumpur. Pertama kali yang gue coba di KL hari ini, the first day I am in Kuala Lumpur. It does not disappoint guys. This is like the label, this is jasmine green milk tea. Wow, you know, like for someone that really like the jasmine flavors like me, it will be like wow, yeah, you know what I mean, like segitu aja dulu reviewnya. Gue mau istirahat dulu siang ini, and then sekitar nanti jam 4-an, setengah 5 gue bakal keluar, mungkin setengah 6 juga, jam 5 dah pokoknya. Terus gue mau coba ke Jalan Alor, karena menurut video-video di YouTube di situ banyak kayak street food gitu, jadi mau jajan. And then setelah itu gue mau coba untuk ke daerah Bukit Bintang yang bagian pavilion dan mall-mallnya itu gitu. Dan kalau masih ada waktu, gue bakal coba ke si Twin Towers-nya aja, terus untuk kayak foto doang sih di depannya gitu. Tapi kalau nggak ada, masih ada hari esok guys, nggak usah disemuain di hari ini gitu. Jadi kita lihat dulu aja ya nanti sampai mana nih hari ini kita berpetualang, anjay. Ya itu dulu guys, gue mau sipping my beauty, tagline-nya bagus, please. Sipping my beauty, anjay. Bye.
来，我要看沙爹。Halo guys, nah jadi sekarang gue udah di hotel lagi. Pokoknya dari tadi sore gue udah jalan-jalan, muter-muter. Gue ke Pasar Seni, Central Market, and then take the train to KLCC. And in KLCC unfortunately tadi tuh raining, jadi decided untuk makan dulu di Surya KLCC, dan I decided to makan Oriental Coffee. Sangat touristy, I know. And then gue bawa pulang egg tartnya, nanti kita coba bareng-bareng. After dari KLCC, di KLCC itu hujannya udah reda, dan dari KLCC gue jalan ke Bukit Bintang, Pavilion Bukit Bintang, and then go to Jalan Alor. Itu masih rame banget, padahal udah malam. And then dari Jalan Alor gue kesini juga masih ke hotel ini masih jalan, dan which is I underestimate guys the distance between KLCC and my hotel. Okay, so it's actually quite far. Jadi gue harus jalan from KLCC to Bukit Bintang, and then Bukit Bintang to Jalan Alor, and then after Jalan Alor to my hotel. My legs kayak pengen surrender, tapi it's okay. Sekarang gue udah sampai sini, dan gue udah mandi dan bersih-bersih semuanya. Oke. Nah, sekarang ada waktunya kita untuk mencoba egg tart dari Oriental Coffee. Disclaimer, gue nggak di endorse. Dan ini pertama kali gue makan egg tartnya si Oriental Coffee ini. But I think ini agak bias ya, karena mungkin ini best serve hot, tapi gue bawa pulang dan kayak sekarang sih udah nggak terlalu hot, maksudnya udah suhu ruangan gitu. Tapi let's see ya, apakah dia di suhu ruangan juga udah masih enak. Oke, ini bentuknya kayak gini. Ini jadi dia tadi tuh paketnya ada yang kalau nggak salah isi 4 atau isi 6, and then isi 2. Nah, jadi gue karena cuma sendiri, jadi gue beli yang isi 2 aja, karena ya siapa guys yang mau makan itu TV guys. Gue juga kaget kayak ada orang di belakang, tapi itu TV. Nah, oke, and then ini atasnya egg tartnya, dan quite tebel ya, jadi kayaknya satu aja sebenarnya cukup. Oke, let's see. Ini satu kan bakal gue simpen untuk besok pagi, hopefully masih enak. Oke, kita coba ya. Ini aja nggak cukup tahu gue lebarnya. Nah, kok ini enak ya. Nah, jadi kalau dilihat dalamnya kayak gitu lumayan berlayer ya. The pastry lumayan flaky, jadi dia pas gua gigit, dia kayak crumbling gitu. Isiannya juga enak, not too sweet tapi sweet. Gimana bilangnya ya? Sweetnya pas gitu. Rasa egg-nya itu masih ada, subtle, jadi kayak nggak yang overpowering rasa egg, dan nggak overpowering rasa sweet juga, jadi kayak enak. Biasanya ini kan kalau kayak gini tuh biasanya ngelihat, duh itu bakal kayak apa ya bilangnya, enak gitu, karena kan udah gede dan itu kayak kita mikirnya itu bakal manis banget gitu, jadi kayak wah kayaknya kalau makan itu satu tuh udah enak aja gitu. Tapi ini enggak, sumpah. Jadi rasanya tuh lumayan light, pastry-nya light, rasa fillingnya juga itu nggak terlalu overpower gitu. Jadi kayak enak. Kayak ya it's okay kalau lu mau makan kayak gini. Kayak yang satu lagi mungkin bakal gue makan deh. Gitu.
Ini jatuh guys. Anyway, actually di malam pertama ini gue udah mentik semua bucket list gue yang mau gue kunjungin di KL. So gue udah ke Chinatown, gue udah ke tadi tuh Central Market, gue udah ke KLCC, I've been to Bukit Bintang, Jalan Alor, and besok gue ngapain ya? Gue juga nggak tahu. Tunggu aja. Jadi stay tune ya. Gue besok ngapain? Nanti gue bakal kasih tau lagi. Itu. Yang pasti besok gue bakal beli beauty. Tidak di endorse, tapi gue suka. Let's see kalau besok rasanya masih sama ya. Kan kita mencari kekonsistenan rasa di sini, anjay. Oke. Segitu dulu recap. Gue mau makan ini, mau ngabisin. Segitu dulu recap hari ini. Day 1 dan malam pertama juga di KL. Oke, kita masih punya besok sama paginya hari Sabtu. Jadi besok kayak gue mau jalan-jalan strolling aja, maybe, I don't know. Let's ask ChatGPT dulu ya. Stay tune aja, besok gue mau kemana. Ya gitu aja. Gue mau istirahat dulu, gue mau makan ini terus istirahat. Bye-bye.